Sebagai hewan yang terkenal agresif dan cukup nekat, bukan hal yang mengherankan jika seekor babun jantan dewasa dengan berat 15 hingga 37 kg serta tinggi badan hanya 50-86 cm dengan tambahan 40 atau 50 cm pada ekornya. Punya keberanian untuk hadap-hadapan dengan predator yang punya ukuran tubuh lebih besar. Contohnya bisa kita lihat dari seekor singa yang tertangkap kamera sedang kehilangan nyali saat hadap-hadapan dengan keluarga monyet yang satu ini. Bahkan lebih dari satu. Babon dan singa malah terlibat dalam kejar-kejaran yang menentang hukum alam, di mana justru singalah yang jadi bulan-bulanan dan berusaha menghindari si babon. Padahal normalnya kan, babon ini yang harusnya jadi mangsa buat singa. Makanya momen pertarungan yang menempatkan babun dalam video ini bisa dibilang langka, bahkan surreal. Sayang saja momen itu hanya berlangsung sebentar. Sebab drama kejar-kejaran segera usai tak lama setelah beberapa ekor singa lain datang untuk mengeroyok si babun. Dan dengan situasi tidak adil semacam itu, hasilnya udah bisa ketebak. Sang babon pemberani berakhir jadi makan siang untuk kawanan singa yang lapar. Ya, singa dan babon memang sering terlibat dalam pertikaian di alam liar, entah itu berkelompok atau secara individu. Makanya agak aneh juga sebenarnya ketika di Taman Nasional Kruger Afrika Selatan, ada babon dewasa yang tertangkap kamera sedang sibuk menggendong bayi singa kemana-mana. Ini praktis bikin spekulasi bermunculan. Beberapa orang menduga kalau itu adalah penculikan dengan motif balas dendam untuk kematian anggota kawanannya. Mirip aksi ratusan monyet di India yang balas dendam kepada anak anjing pada tahun 2021 lalu. Tapi tidak sedikit juga yang percaya kalau itu hanya tindakan adopsi abnormal, berdasarkan gelagat babon yang sama sekali tidak menyakiti si anak singa. Ya, sama seperti kebanyakan primata, kelakuan babun memang sulit ditebak. Namun soal keberanian itu sudah pasti. Karena tidak hanya sekali hewan ini tertangkap kamera sedang berhadapan dengan para predator. Pertarungannya dengan macan tutul bahkan cukup sering terjadi dan tertangkap oleh kamera. Dengan hasil akhir yang cukup beragam. Sekali waktu babon bisa sukses mengusir sang macan dari wilayahnya secara keroyokan. Kemudian dalam kesempatan lain, babon mampu memojokkan sang macan. Entah itu dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas ranting pohon, maupun dalam duel kawanan melawan satu macan di lapangan terbuka. Bahkan, ada babon yang berhasil membuat lawannya itu terlibat dalam drama kejar-kejaran sebagai buruan. Meski nggak jarang juga, malah si babon yang berakhir jadi santapan macan tutul. Ya, buat beberapa orang perlawanan babun terhadap lawan yang lebih unggul memang terkesan sia-sia. Namun jika ditarik ke situasi mereka di alam liar, tindakan nekat macam itu justru sangat dibutuhkan oleh hewan ini untuk bertahan hidup. Karena ada kewajiban untuk melindungi dirinya sendiri, serta melindungi kawanan atau keluarganya. Apalagi tidak semua bahaya itu bisa dihindari kan, ada yang memang harus dihadepin. Seperti peristiwa yang direkam oleh seorang peneliti babun saat mengumpulkan data tentang kelompok kakma liar yang terhabituasi di pegunungan South Pansberg, Afrika Selatan. Dalam rekaman video berdurasi 4 menitan di kanal YouTube Jade Burgunder, kita bisa melihat sekelompok babun ini sedang berkumpul di sekitar pohon sambil au-au menjerit-jerit. Nah, ternyata setelah didekati, memang ada ular piton yang sedang melilit seekor babun remaja. Makanya, salah satu jantan tertua dalam kawanan itu mengambil inisiatif untuk menantang sang ular, sembari berusaha menyelamatkan rekannya. Cara ini untungnya berhasil. Si piton terpaksa membebaskan mangsanya untuk melawan dan kemudian melarikan diri. Namun sayang sekali, babun muda yang terlilit dalam waktu lama pada akhirnya nggak bisa diselamatkan karena lukanya cukup parah. Well, secara mendasar babun ini memang hewan sosial seperti kebanyakan primata. Makanya mereka bisa saling hibur, saling dukung, saling melindungi,
Bahkan bisa bertengkar sampai saling bunuh satu sama lain. Malah itu cukup sering terjadi. Karena sebagai hewan sosial, babon juga mengenal status dan kasta dalam kawanannya. Dan untuk mencapai hierarki, mereka ini hanya mengenal satu cara, nggak ada istilah voting, yaitu lewat pertarungan tanpa aturan dengan nyawa sebagai taruhan. Itu sebabnya jika ingin mengenali pemimpin dalam kelompok babon, kita cukup melihat siapa yang paling berotot. Tapi jangan pikir kalau posisi teratas adalah satu-satunya motivasi hewan ini untuk bertarung. Karena sebenarnya masih ada alasan lain, seperti mendapatkan keturunan yang berhubungan dengan kewajiban para jantan menjaga pasangannya, terutama selama masa ovulasi. Selain itu, pertarungan antar babon untuk mendapatkan keturunan atau posisi puncak tidak hanya terjadi dalam sesama kawanan atau klan. Sebab nih dalam satu wilayah, bukan tidak mungkin ada kawanan babon lain yang punya pimpinan sendiri. Grup sana sama grup sini. Dan mengingat kebutuhan sumber daya mereka sama, mulai dari makanan sampai air dan tempat tinggal, resiko benturan antara kelompok yang melibatkan ratusan babon bisa dipastikan akan selalu ada. Mirip ya sama manusia. Karena sebagai hewan yang tidak mampu mereproduksi makanan lewat agrikultur, potensi krisis tidak akan bisa dihindari. Makanya jika tidak ingin sampai ke pilihan memakan anak sendiri, seperti lumrah terjadi dalam komunitas babon, maka perang memang gak bisa dihindarin. Bukan hanya dengan kelompok babon lain. Pertarungan sesama primata dari spesies yang berbeda juga mungkin terjadi. Sama simpanse misalnya. Dalam berbagai kesempatan, keluarga kera ini cukup sering didapati terlibat dalam pertikaian melawan babon. Karena meski beda spesies, sumber makanan mereka pada dasarnya sama. Sebab hubungan kekerabatan sebagai primata. Makanya mereka bisa dipastikan akan jadi kelompok lain yang harus dihadapi oleh para babon dalam perebutan sumber daya ruang dan makanan. Entah apa yang akan terjadi kalau skenarionya seperti ini. Mungkin para babon dari kelompok yang berbeda akan melupakan sejenak konflik mereka dan bakal bersatu melawan simpanse. Atau bisa jadi mereka akan tetap bertikai satu sama lain hingga akhirnya terdesak dan terpaksa kembali ke pilihan awal untuk memakan anak sendiri. Atau mengambil pilihan yang sedikit lebih cerdas, misalnya mengganti makanan sepenuhnya jadi daging, seperti seekor babon yang tertangkap sedang memakan bayi impala.